wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Amelia. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu ilmu tasawuf, filsafat Islam, ilmu kalam, terus fikih ibadah, eh, hadis PKPI, dan tafsir PKPI. Yang pertama ada filsafat Islam. Secara bahasa atau etimologi, filsafat itu berarti cinta, kebijaksanaan, atau cinta kearifan yang berasal dari kata Yunani philosophia yang merupakan gabungan dari philos yaitu cinta dan sophia yaitu kebijakan atau pengetahuan. Filsafat Islam sendiri mempunyai arti yaitu hasil pemikiran filosofis yang mendalam dan sistematis mengenal hakikat Tuhan, alam semesta, manusia yang didasarkan pada ajaran agama Islam dan berupaya memadukan wahyu dengan akal. Tujuannya adalah untuk memahami ajaran Islam secara rasional, mencapai ketenangan dan ketentraman, serta mengintegrasikan pemikiran filosofis. Ini termasuk dari tradisi Yunani ke dalam kerangka berpikir Islam. Selanjutnya ada pemikiran filsafat secara umum, yaitu universal atau menyeluruh, sistematik, berurutan, radikal sampai ke akar, bebas dari berbagai kepentingan dan bertanggung jawab. Firman Allah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu filsafat adalah ayat-ayat yang mendorong manusia untuk merenung ciptaan Allah, alam semesta, dan diri sendiri. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang mengajak kita untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Atau dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 yang mengajak untuk merenung penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi pemikiran filosofis dalam Islam karena mendorong penggunaan akal dan rasa ingin tahu untuk memahami kebenaran. Ruang lingkup filsafat Islam sendiri itu sangat luas, yaitu mencakup berbagai disiplin ilmu dan aspek kehidupan yang berpusat pada ajaran dan wahyu Islam seperti metafisika atau hakikat Tuhan, alam manusia, logika, etika, politik, dan ilmu alam, serta isu-isu temporer dalam bidang pendidikan, hukum, dan teknologi. Tokoh-tokoh filsafat Islam ada Al-Kindi yang dikenal sebagai bapak filsafat Islam, ada Al-Farabi yang mengembangkan logika Aristoteles dan filsafat politik, ada Ibnu Sina yang dijuluki ahli dalam filsafat peripatetik dan kedokteran, Al-Ghazali yang mengkritik para filsuf dan menekankan mistisisme, serta Ibnu Rushd yang berupaya menyelaraskan filsafat dengan agama dan filsafat Yunani. Manfaat filsafat ini untuk mahasiswa sebagai ladang untuk mencari tahu dan berpikir secara radikal tentang segala hal yang sedang dipelajari. Untuk umat Islam, filsafat Islam membantu meningkatkan pemahaman tentang agama secara rasional dan meningkatkan keimanan. Selanjutnya ada materi kedua yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini merupakan gerakan Islam yang mengajarkan ilmu, cara untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, mengembangkan diri manusia mulai dari lahir dan batin, serta mencapai kebahagiaan abadi. Tokoh-tokoh ilmu tasawuf ini meliputi sufi klasik seperti Abu Bakar As-Siddiq, Robi'ah Al-Adawiyah, Al-Hallaj, Jalaluddin Ar-Rumi, dan Imam Al-Ghazali yang menjadi bapak tasawuf dunia. Sementara di Indonesia ada tokoh-tokohnya juga seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Niri, Syekh Abdul Rauf As-Sikil, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan Buya Hamka. Dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang tasawuf ini menyampaikan perintah Allah untuk mensucikan diri seperti dalam surat Al-Alaq ayat 4-8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka fadzakara isma rabbih fashallah, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Ayat ini menjadi dasar praktik tasawuf karena menekankan pentingnya membersihkan diri atau jiwa dan mengingat kepada Tuhan yang menjadi inti dari upaya mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ruang lingkup tasawuf ini meliputi metafisika,
atau hakikat kebenaran dan hubungan tentang Tuhan. Ada etika atau akhlak, perilaku baik dan pembersihan jiwa dari sifat buruk, psikologi atau pemahaman batin dan pengalaman spiritual, serta estetika yaitu keindahan dalam hubungan spiritual. Tahapan utama tasawuf ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahalil, yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela seperti keserakahan, keangkuhan, dan keinginan duniawi yang berlebihan. Yang kedua ada tahalil. Tahalil ini mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, kasih sayang, keikhlasan, dan banyak berzikir serta beribadah. Yang terakhir ada tajalil. Tajalil ini mencapai keadaan terungkapnya cahaya, gaib, dan manifestasi ilahi, di mana seorang sufi dapat merasakan kehadiran dan kebesaran Tuhan secara lebih konkret. Dengan mensucikan jiwa serta mendekatkan diri kepada Allah, dapat menjadikan hidup lebih tenang, optimis, dan harmonis dengan masyarakat dalam kehidupan sosial maupun kehidupan akademis di kampus. Materi yang ketiga yaitu ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam sendiri itu disiplin ilmu teologi dalam Islam yang menggunakan pendekatan rasional dan filosofis untuk menjelaskan, membela, dan memahami prinsip-prinsip dasar akidah ataupun keimanan Islam seperti ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Ilmu ini muncul sebagai respon terhadap tantangan intelektual pada masa awal Islam. Fokus utama ilmu kalam ada 2, yaitu aspek ketuhanan. Aspek ketuhanan ini membahas tentang Tuhan dan sifat-sifatnya dengan menggunakan dalil-dalil akal atau logika dan nakli, yaitu ayat Al-Quran dan hadis untuk membuktikan keimanannya. Yang kedua ada akidah dan keyakinan, yaitu menguatkan dasar-dasar kepercayaan dalam Islam seperti tentang hukum rukun iman, kenabian, dan akhirat dengan argumentasi yang kuat. Perkembangan ilmu kalam juga melahirkan berbagai aliran besar, dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Munculnya perselisihan politik terkait kepemimpinan umat Islam. Peristiwa ini pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dan ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib memuncak pada perang Siffin yang berujung pada keputusan tahkim. Keputusan tahkim ini memecah belah umat menjadi kelompok-kelompok seperti Syiah yang tetap mendukung Ali dan Khawarij yang menolak kepemimpinan Ali karena dianggap salah. Khawarij sendiri aliran teologis tertua yang muncul karena tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang saudara, menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir. Sedangkan Murji'ah ini aliran yang menunda keputusan mengenai pelaku dosa besar dan meyakini bahwa masalah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Terus ada Syiah. Syiah ini kelompok yang fokus pada aspek spiritual dan konsep imamah. Syiah ini memiliki pendekatan yang berbeda namun memahami kepemimpinan dan akidah. Terus ada Qadariyah. Qadariyah ini aliran yang dipercaya bahwa manusia memiliki kehendak dan kebebasan mutlak untuk menentukan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan takdir ilahi. Terus ada Jabariyah. Jabariyah ini kebalikan ya dari Qadariyah. Aliran ini meyakini bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan semua perbuatannya sudah ditentukan oleh takdir Allah. Terus ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ini menekankan keadilan dan rasionalitas dalam ajaran agama serta menafsirkan wahyu berdasarkan akal. Mereka juga berpegang pada konsep kehendak bebas manusia dan keadilan mutlak Allah. Terus ada Asy'ariyah. Ini berusaha menyimbangkan akal dan wahyu dengan meyakini bahwa kehendak manusia tetap ada namun tidak terlepas dari kehendak mutlak Allah. Tokohnya terkenal yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Al-Ghazali. Terus ada Maturidiyah, serupa dengan Al-Asy'ariyah namun lebih mengedepankan peran akal dalam memahami wahyu meskipun tetap mengakui kehendak mutlak Allah dan kebebasan manusia dalam batas tertentu. Pokoknya ada Abu Mansur al-Maturidi. Terus ada manfaat mempelajari ilmu kalam untuk mahasiswa dan masyarakat. Ini untuk memperkuat keimanan dan akidah Islam melalui pembuktian rasional dan logis serta membentengi diri dari keraguan, kesesatan, dan paham yang menyimpang. Ilmu kalam juga bertujuan mengembangkan wawasan keislaman,
meningkatkan kualitas ibadah, dan memperkuat kemampuan berdakwah dengan dalil-dalil yang kuat. Materi selanjutnya ada fikih ibadah. Pengertian fikih ibadah ini yaitu cabang ilmu fikih yang mempelajari hukum-hukum dan tata cara pelaksanaan ibadah murni kepada Allah, seperti wudhu, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ilmu ini berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, serta menekankan prinsip-prinsip penting seperti keikhlasan, muraqabah, dan ketertiban waktu. Ayat Al-Quran yang bisa menjadi acuan dalam fikih ibadah salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan menjadi pahalanya di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini berisi perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ruang lingkupnya ada toharoh, bersuci, yang meliputi wudhu, tayamum, mandi janabat, dan istijah. Terus sholat ini membahas syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan, serta tata cara melaksanakan sholat. Yang ketiga ada zakat, mengenai ketentuan zakat yang merupakan kewajiban umat muslim. Terus ada puasa, mengatur aturan dan tata cara pelaksanaan puasa. Selanjutnya ada haji, mengkaji tata cara pelaksanaan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam. Dan ibadah lainnya seperti kurban, akikoh, nazar, dan kifarat. Kitab rujukan fikih ibadah ini mencakup karya-karya dan kitab-kitab mazhab seperti Minhajut Thalibin, karya Imam Nawawi, serta karya ulama Nusantara seperti Ri'ayat al-Himah oleh Kiai Haji Ahmad Rifai dan Sabilul Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Manfaat fikih ibadah ini bagi masyarakat dan mahasiswa sebagai panduan praktis untuk menjalankan ajaran Islam secara benar dan sah, meningkatkan pemahaman tentang kewajiban dan larangan Allah, menumbuhkan keyakinan dan ketenangan spiritual, serta menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan terarah sesuai tuntutan syariat, serta dapat membentuk pribadi yang toleran dan mampu menjawab tantangan zaman secara intelektual. Materi selanjutnya ada tafsir BKPI. Tafsir BKPI ini menafsirkan Al-Quran atau ilmu tafsir dalam konteks bimbingan dan konseling pendidikan Islam atau BKPI yang bertujuan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling untuk membantu konselor dan klien mencapai kemandirian dan penyelesaian problematika hidup. Ilmu ini mengintegrasi ilmu BKI dari perspektif Islam dan Barat untuk memberikan arahan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan BKPI ini terdapat pada surat Al-Asr ayat 3 yang berbunyi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa manusia merugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Konsep saling menasehati dalam ayat ini menjadi inti dari bimbingan dan konseling Islam, di mana klien dibantu untuk menemukan potensi diri dan mengatasi masalah hidup dengan pedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus ada surat Yunus ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhannas qad ja'akumum mau'izatan minna rabbakum wa shifaa'un lama fi sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ayat ini menyatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan obat bagi hati yang sakit. Ini relevan dengan BKI karena penawaran solusi spiritual dan psikologis bagi individu yang membutuhkan bimbingan untuk menyembuhkan dan mengembangkan diri. Terus terdapat pada surat An-Nahl ayat 123 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum lati hiya ahsanu rabbika huwa lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini mengisyaratkan metode dalam bimbingan seperti hikmah, kebijaksanaan, mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan mujadalah, argumen yang baik.
The metode ini juga merupakan prinsip dasar dalam konseling yang menekankan pendekatan yang bijaksana dan persuasi dalam membimbing klien. Manfaat mempelajari tafsir BKPI ini untuk mahasiswa sebagai pemahaman mendalam tentang Al-Quran, terus sebagai landasan teori dan praktik konseling, serta mengembangkan analisis ayat. Sedangkan untuk masyarakat itu sebagai sarana pembentukan karakter dan kepribadian dalam menerapkan nilai-nilai Islami. Terus materi yang terakhir ada hadis BKPI. Hadis yang menjadi pedoman dalam praktik bimbingan dan konseling untuk membantu individu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana dicontohkan dalam dialog Nabi dengan para sahabat, layanan konsultasi, mendamaikan yang berselisih, itu bisa dibilang itu termasuk mediasi, serta mengajarkan kebaikan dan akhlak mulia yang bermanfaat bagi orang lain. Terus hadis yang berkaitan dengan BKPI. Yang pertama, perilaku konselor yang baik. Ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya sebaiknya kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Penjelasan dalam hadis ini yaitu mengajarkan konselor untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad, menjauhi sifat keji dan menjadi contoh yang baik bagi kliennya. Terus yang kedua, hadis tentang bantuan dan manfaat untuk klien. Ini terdapat pada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Penjelasan dalam hadis ini yaitu konselor harus berfokus pada kesejahteraan klien dan memberikan bimbingan yang paling bermanfaat untuk perkembangan dan perubahan klien. Terus hadis tentang mencintai saudara. Ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis ini mengajarkan pentingnya mencintai dan memperhatikan kepentingan orang lain dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks bimbingan konseling, hadis ini mengingatkan konselor untuk memperlakukan klien dengan kasih sayang dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan mereka. Manfaat hadis BKPI bagi mahasiswa ini sebagai panduan spiritual dan pedoman etika dalam menjalani kehidupan perkuliahan dan membentuk karakter yang baik sehingga mampu menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian hadis BKPI bagi masyarakat ini untuk membantu individu mengenal diri dan Tuhannya, terus mencegah dan mengatasi masalah kehidupan, membangun karakter dan akhlak mulia sesuai ajaran Islam sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui solusi dan nasihat yang berlandaskan wahyu. Terima kasih, itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.